Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rama Putri dengan NIM 23091326111028. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang uji ANOVA. Yang pertama ada prinsip uji ANOVA, melakukan variabilitas data menjadi dua sumber variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, mean yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Selanjutnya, jenis analisis varian atau ANOVA. Yang pertama, analisis varian satu faktor, yang kedua analisis varian dua faktor. Asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA: satu, varian homogen, sampel atau kelompok independen, data berdistribusi normal, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik. Untuk kategorik yang lebih dari dua kelompok. Di sini ada rumus SW kuadrat dan SB kuadrat bar dan mencari X bar F, dan itu rumusnya SB kuadrat per SW kuadrat dengan DF sama dengan K kurang 1 sama dengan untuk pembilang atau numerator, N kurang K sama dengan untuk penyebut atau denumerator, N jumlah seluruh data, misalnya N1 tambah N2 sampai untuk seterusnya. Selanjutnya, analisis multiple compression. Mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda meannya, bila mana pada pengujian ANOVA yang dihasilkan ada perbedaan bermakna atau H0 ditolak. Berbagai jenis analisis multiple compression diantaranya adalah Bonferroni, honestly significant difference, dan Scafie, dan lain-lain. Ada perbedaan antara titik-titik dan titik-titik. Pada modul ini akan dibahas metode Bonferroni. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Kelompok 1 jumlahnya ada 8, dan kelompok 2 jumlahnya ada 9, kelompok 3 ada jumlahnya 5. Coba buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Selanjutnya penyelesaiannya. Pertama, hipotesis H0 tidak ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut. HA ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut. Ujian digunakan adalah uji ANOVA one way, alfanya 5%. Ini terdapat X bar 1 sama dengan 316,62, X bar 2 256,44, X bar 3 278,00. Di sini standar deviasi yang pertama 58,72, standar deviasi yang kedua 37,12, standar deviasi ketiga 33,76. Di sini N1 ada 8, N2 9, N3 5. Di sini kita akan mencari yang pertama, yaitu X bar terlebih dahulu dengan rumus N1 kali X1 tambah N2 kali X2 tambah N3 kali X3 tambah N sampai seterusnya per N. Yaitu kita di sini memasukkan tadi N1-nya ada 8, kita kalikan dengan X1 yaitu 316,62 tambah 9 kali 256,44 tambah 5 kali 278,00 per 22. Jadi jumlah N-nya ada 22 sama dengan 283,22. Jadi hasil dari X bar-nya ada 283,22. Selanjutnya kita mencari SB kuadrat dengan rumus N1 dalam kurung X1 kurang X bar
tutup kurung pangkat 2 N2 dalam kurung X2 kurang X bar pangkat 2 dan seterusnya per K kurang 1. Jadi di sini 8 dalam kurung 316,62 kurang 283,22 pangkat 2 tambah 9 dalam kurung 256,44 dikurang 283,22 tutup kurung pangkat 2 tambah 5 dalam kurung 278 dikurang 283,00 tutup kurung pangkat 2 per 3 kurang 1. Jadi di sini hasilnya dapat 7.758 untuk SB kuadratnya. Ini untuk mencari SW-nya kita menggunakan rumus SW kuadrat sama dengan N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung S1 kurang S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 dan seterusnya per N kurang K. 8 dikurang 1 58,72 pangkat 2 tambah 9 kurang 1 dikali 37,12 pangkat 2 tambah 5 kurang 1 33,76 pangkat 2 sama per 22 kurang 3. Dapat hasilnya 2090. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus F, yaitu F sama dengan SB kuadrat per SW kuadrat. Tadi SB-nya kita dapat 7.758 dan SW kuadratnya kita dapat 2090. Jadi hasilnya sama dengan 3,71. F hitung sama dengan 3,71. F tabel sama dengan 3,52. Jadi F hitung kecil besar dari F tabel. Keputusan H0 ditolak, ada perbedaan kadar folat sel. Jadi ada perbedaan kadar folat sel darah merah ketika pada 3 zat pembius. Kita akan melakukan uji Bevorani, yaitu dengan alfa. Kita cari dulu level signifikannya. Alfa per kombinasi 2 sama dengan 0,05 per 3 sama dengan 0,01667. Uji kelompok 1 dan 2 dengan T12 316,62 dikurang 256,44 per akar 2090 1 per 8 tambah 1 per 9 dapat hasilnya 2,71. Pada tabel T dilihat nilai 2,71 dan DF 19, maka nilai P-nya kecil dari 0,01 dan besar dari 0,005 sehingga lebih kecil dari nilai alfa sama dengan 0,0167. Artinya H0 ditolak, berarti ada perbedaan uji kelompok 1 dan 2. Selanjutnya uji kelompok 1 dan 3 sama dengan 316,62 dikurang 278 per akar 2090 1 per 8 tambah 1 per 5 tutup kurung sama dengan 1 per 48. Pada tabel T dilihat nilai 1,48 dan DF 19, maka nilai P-nya besar 0,05 sehingga lebih besar dari nilai alfa. Artinya diterima. Berarti tidak ada perbedaan uji kelompok 1 dan kelompok 3. Uji kelompok 2 dan 3. 256,44 kurang 278 per akar 2090 dalam kurung 1 per 9 tambah 1 per 5 sama dengan 0,033. Jadi pada tabel T lihat nilai min 0,033 dan DF 19, maka nilai P-nya kecil dari 0,1000 sehingga lebih besar dari nilai alfa. Artinya H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan uji kelompok 2 dan 3.